Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di mana kita masih hidup. Malah kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, semua ini adalah anugerah Tuhan. Nah, marilah kita dengan hati yang rindu haus seperti rusa rindukan air. Marilah kita seperti Maria yang begitu tekun duduk di bawah kaki Yesus mendengar firman-Nya. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan juga semua kami yang mendengar. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kami sama-sama dibuat mengerti firman-Mu. Kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama ditolong oleh Roh Tuhan untuk memampukan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. Inilah bunyi firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya baca, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara sekalian, kali ini berdasarkan firman Tuhan ini kita belajar firman Tuhan satu tema yang berbunyi, bangkitlah dari kejatuhanmu. Bangkitlah dari kejatuhanmu. Dari ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang akan kita lihat bersama pagi hari ini, kita belajar 4 perkara di bawah tema bangkitlah dari kejatuhanmu. Marilah kita memperhatikan ya, poin demi poin yang semuanya ada 4 untuk kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dari ayat yang baru kita baca dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali, sebab 7 kali orang benar jatuh. Dari kata-kata ayat firman Tuhan ini kita belajar poin yang pertama, yaitu orang benar bisa saja jatuh. Ya, orang benar bisa saja jatuh. Orang benar tidak selamanya tidak jatuh. Orang benar bukan tidak pernah jatuh. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ayat ini dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar. Saya percaya orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, ya, orang yang coba hidup setia kepada Tuhan, dan merekalah itu yang disebut orang-orang benar, termasuk Anda dan saya. Tetapi orang benar, ya, juga bisa jatuh. Firman Tuhan berkata sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar jatuh. Ya. Ini menyatakan kepada kita saudara-saudara sekalian bahwa orang benar bisa saja jatuh. Ya. Malah hampir dapat kita katakan bahwa tidak ada seorang pun orang benar yang tidak pernah tidak jatuh. Saya mengatakan demikian bukan memberikan ruang bagi kita untuk semudahnya jatuh. Tetapi reality bahkan dari ayat ini firman Tuhan sebab 7 kali orang benar jatuh. Malah kalau kita lihat di sini bukan 1-2 kali jatuh sampai 7 kali jatuh. Itu berarti sudah terjadi berulang kali. Nah, ini yang kita perlu tahu saudara-saudara sekalian, karena saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita mau setia ikut Tuhan.
Kita mau supaya kita tetap kuat ikut Tuhan. Kita mau, kalau boleh, kita tidak pernah jatuh, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada waktunya kita jatuh. Entahkah kita jatuh itu karena kita alfa, kita cuai, atau kita juga sudah berusaha dengan keras namun jatuh juga, atau kita tidak sengaja kita jatuh. Apapun penyebabnya kita jatuh, saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa orang benar bisa jatuh. Saya dan Anda juga bisa jatuh. Dan ini memberikan kita dorongan. Sebab biasanya apabila kita jatuh, kita akan jadi frustasi. Kita akan jadi kecewa. Kita akan jadi merasa pahit dan bermacam-macam lagi. Mari kita melihat saudara-saudara sekalian orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat yang kita lihat di dalam Alkitab. Ya, contohnya kita lihat di sini saudara-saudara sekalian. Abraham dikatakan bapa orang beriman. Dan memang saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Abraham dikatakan bapa seorang beriman yang begitu beriman ketika Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tanah airnya, pergi ke satu tempat yang tidak pasti. Dia setia dan pergi. Dan waktu Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anak tunggalnya Ishak, dia tetap mentaatinya dan mau melakukannya. Nah, memang saudara-saudara sekalian, wajarlah kalau Abraham itu disebut sebagai bapa orang beriman. Bagaimanapun, Abraham yang adalah bapa orang beriman, dia juga pernah jatuh. Dia beberapa kali pernah jatuh. Dia pernah membohongi, dia pergi di tempat yang lain dan dia khawatir nyawanya akan terancam oleh karena istri Saranya sangat cantik. Lalu dia katakan, kalau orang bertanya katakan aku ini saudaramu, ya abang gitu. Dan itu juga sebenarnya menandakan ketidakimannya akan pelindungan Tuhan. Ya. Demikian juga dia mengambil Hagar menjadi istrinya sehingga melahirkan Ismail. Sedangkan Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mendapat anak dan anaknya dari istrinya yang sah, yang Sarah. Tapi dia tidak sabar dan dia coba membantu Tuhan untuk memenuhi rencana Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Jadi Abraham juga meskipun seorang bapa orang beriman, namun dia juga pernah jatuh. Demikian juga Yakub. Yakub juga tidak kurang hebatnya. Malah kita dapat tahu bahwa nama bangsa Israel itu adalah dari nama Yakub, di mana Tuhan memberikan nama baru kepada Yakub. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, dan itu menjadi bangsa. Tetapi kita juga tahu bahwa Yakub ini pernah menipu bapaknya. Dia pernah mencuri hak kesulungan dari abangnya Esau. Dia pernah menipu mertuanya Laban. Dia hebat, tetapi dia juga pernah jatuh. Begitu juga bila kita bercakap mengenai Musa. Musa seorang nabi yang luar biasa. Mukjizat 10 tulah dijatuhkan ke atas Mesir oleh Tuhan melalui Nabi Musa.
Cerita yang begitu agung, bagaimana Musa membelah laut Teberau menjadi dua. Dan bermacam-macam lagi perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan menerusi Nabi Musa. Nabi Musa luar biasa. Tapi Nabi Musa juga tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Nabi Musa juga pernah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan menyuruh dia memukul batu supaya darinya air keluar, dia pukul sampai beberapa kali. Musa hebat, tetapi dia juga pernah jatuh. Raja Daud, siapakah raja Israel yang dapat menandingi Raja Daud? Tidak ada. Raja Daud luar biasa. Malah Raja Daud kehidupannya itu menjadi standar, menjadi ukuran. Dan selalu kita lihat raja-raja selepas itu diukur kepada bagaimana kehidupan Raja Daud. Selalu kita membaca bahwa ada dikatakan raja ini hidup di dalam dosa, tidak seperti nenek moyangnya, tidak seperti Raja Daud dan sebagainya. Raja Daud menjadi seorang raja yang memiliki satu standar kehidupan. Tapi apakah dia hebat? Tidak pernah jatuh ke dia? Pernah. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Dia pernah membuat suami Batseba mati di medan perang. Pernah. Juga Rasul Petrus. Siapa tidak kenal Rasul Petrus yang begitu kuat, begitu hebat. Malah ada gereja-gereja yang mengangkat Rasul Petrus menjadi rasul yang menjadi fondasi iman gereja-gereja tertentu. Tetapi kita juga tahu Rasul Petrus juga pernah jatuh, menyangkal Yesus 3 kali. Pernah. Tanpa kita menyebut banyak lagi yang lain. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi sudah cukup untuk menyatakan bahwa mereka yang benar, yang hebat, tokoh-tokoh penting, yang hebat-hebat di dalam Alkitab juga pernah jatuh. Jadi soal jatuh itu bukan suatu yang luar biasa. Dan demikian juga bagi kita, kalau kita jatuh itu bukan suatu yang terlalu luar biasa. Saya mengerti, saya juga seperti Anda. Siapa yang mau jatuh? Kita tidak senang jatuh. Kalau kita sudah jatuh, kita akan bermacam-macam perasaan yang tidak enak. Kita rasa lemah, kecewa, pahit, dan memang. Tetapi kalaupun kita jatuh, kita ingat bahwa orang benar pun bisa jatuh. Nah, itu yang pertama kita belajar, saudara-saudara. Orang benar juga bisa jatuh. Hal yang kedua yang kita belajar dari ayat yang awal tadi kita baca. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat, apa yang berlaku kepada semua tokoh yang saya sebutkan di dalam poin yang pertama tadi. Yang saya katakan mereka tokoh-tokoh hebat yang luar biasa yang kita kenal sampai sekarang ini. Bahwa mereka pernah jatuh.
Ada malah berulang-ulang kali jatuh. Dan dosa mereka juga bukan ringan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bangun kembali. Dalam baru ayat yang kita baca. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Dan ini yang penting, dia bangun kembali. Dalam arti kata, mereka tidak terus dalam keadaan jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Mereka bangkit lagi. Mereka bangun kembali. Mereka pernah jatuh dan mereka bangun kembali. Baik Abraham, saya katakan pernah jatuh, dia bangun kembali, dia bangkit kembali. Yakub, Musa, Raja Daud. Kalau kita lihat contohnya Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dan membunuh suaminya Batseba. Dan ketika Nabi Nathan menegur dia, di situ dia hatinya hancur. Dia mengakui segala dosanya, malah dia menulis di dalam Mazmur 51 sebagai pengakuannya atas dosa yang dia lakukan dan mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Inilah reaksi, inilah tindakan yang terbaik yang dilakukan oleh Daud dan demikian juga yang lain-lain. Ketika mereka jatuh, mereka menyadari, mereka menangisi. Contohnya Rasul Petrus. Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, lalu Yesus berpaling kepadanya, ya. Dan pada waktu itu ayam berkokok. Langsung Petrus menyadarinya. Karena Yesus sudah memberitahukan kepadanya sebelumnya bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa yang terjadi selepas itu? Dikatakan keluarlah Petrus dan menangisi. Dia menangis dengan sangat-sangat sedih atas kejatuhannya itu. Namun dia bangkit kembali. Ini yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ini yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin ulang, tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab yang hebat-hebat, mereka bukan tidak pernah jatuh, tetapi mereka bangkit dari kejatuhan mereka. Mereka tidak membiarkan diri terus dalam keadaan jatuh. Mereka bangkit kembali. Demikian juga saudara-saudara sekalian. Sekarang ini kita juga melihat ada banyak orang Kristen yang hebat dipakai Tuhan. Tapi juga mereka pernah jatuh dan mungkin nanti akan jatuh. Tapi semoga Tuhan menolong agar jatuhnya mereka itu tidak terus dalam keadaan jatuh demikian, melainkan mereka bangkit kembali. Saya percaya Yudas Iskariot juga mempunyai peluang yang sama. Bagi saya percaya bahwa dosa Yudas Iskariot tidak lebih berat daripada dosa Rasul Petrus. Sama-sama dosa, di mata Tuhan sama-sama dosa. Baik Yudas menjual Yesus dan Rasul Petrus menyangkal Yesus.
Menyangkal Yesus itu bukan perkara yang ringan. Yesus pernah berkata, barang siapa menyangkal anaknya, menyangkal Bapa. Itu bukan ringan. Maka itu sebenarnya Yudas Iskariot juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bangkit. Tetapi dia memilih untuk membunuh diri. Inilah bezanya saudara-saudara sekalian. Sebuah orang yang jatuh, ada yang bangkit kembali, ada yang tidak bangkit lagi. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Walau berapa kali pun kita jatuh, bangkitlah. Bagi Anda yang sedang mendengar firman Tuhan, mungkin Anda sudah jatuh berulang kali. Anda sedang dalam keadaan jatuh. Firman Tuhan berkata, bangkitlah. Poin pertama dikatakan dari ayat yang baru kita baca, dari Amsal itu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Jika Anda sedang jatuh, bangkitkan diri Anda, bangun. Mari bersama dengan Abraham yang jatuh dan bangun, bangkit. Mari bersama dengan Musa, dengan Yakub, dengan Daud, dengan Rasul Petrus yang pernah jatuh namun mereka bangkit. Ayo bangkit. Hal yang ketiga yang kita belajar, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan musuh bersukacita karena jatuhnya kita. Jangan biarkan musuh bersukacita karena jatuhnya kita. Kita melihat Mika 7 ayat 8. Mika pasal yang ke-7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Firman Tuhan berkata, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Poin yang ketiga, jangan biarkan musuh bersukacita karena jatuhnya kita. Misi iblis adalah untuk menjatuhkan kita. Memang itulah misinya, mau menjatuhkan kita. Malah Yesus juga dia coba menjatuhkannya pada awal pelayanannya. Kita boleh baca itu dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4 juga. Iblis mau menjatuhkan Yesus. Karena memang itulah misi iblis, mau menjatuhkan kita. Dan apabila kita jatuh, dia akan tertawa, dia akan bersukacita. Karena waktu kita jatuh, kita tidak lagi dapat memuliakan Tuhan. Ingat saudara-saudara sekalian, ketika kita jatuh, kita tidak lagi dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup dalam keadaan tidak jatuh, saat itu kita memuliakan Tuhan. Bila kita jatuh, itu saat kita tidak lagi dapat memuliakan Tuhan karena kita sudah jatuh. Jadi kita lihat di sini, kalau waktu kita tidak jatuh, yaitu kita menggembirakan Tuhan sebagai Bapa kita. Bapa kita yang baik tidak mau kita jatuh. Tapi iblis yang jahat itu mau kita jatuh. Bila kita tidak jatuh, kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Tuhan bersukacita atas hidup kita. Tetapi musuh kita tidak bersukacita atas hidup kita. Dan itu sebab dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan pada waktu dia berjaya menjatuhkan kita, dia bersukacita. Bapa kita di surga tidak bersukacita bila kita jatuh.
Dan kalau kita bangkit kembali, Allah bersuka cita menyambut kita sekali lagi. Tapi kalau kita terus tidak bangkit-bangkit lagi, iblis akan bersuka cita kekal. Ya, maksudnya bukan berarti kekal selama-lamanya tidak ada akhirnya, tetapi untuk waktu-waktunya iblis itu seperti kekal dalam waktu yang ada bagi dia. Karena dia berjaya menjatuhkan dan dia sudah menjadi milik iblis karena sudah ditakluki penuh. Inilah ya misi iblis, mau menjatuhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkatakan ya, supaya kita berjaga-jaga. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tapi daging lemah. Bagaimana kita supaya tidak jatuh? Karena ketika kita jatuh, kita akan membuat musuh kita bersuka cita. Tidak ada pilihan, kita mau membuat Tuhan bersuka cita atas hidup kita atau membuatkan iblis bersuka cita atas kejatuhan kita. Jadi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita perlu selalu berhati-hati, mawas diri, berdoa. Karena dengan cara itu saya dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita berjaga-jaga, berawas-awas, ya, berwaspada dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita sudah belajar 3 perkara. Yang pertama, orang benar itu bisa saja jatuh. Yang kedua, berapa kali pun jatuh, bangkitlah. Yang ketiga, jangan biarkan musuh bersuka cita karena jatuhnya kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari ayat ini dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Nah, apa itu tergeletak? Menurut kamus besar ya, Indonesia, arti tergeletak ialah tertelentang, terkapar, atau terletak begitu saja. Jadi kalau kita pahami, kata lain daripada tergeletak ialah di mana ketika kita jatuh, kita tertelentang, dan kita akan terus dalam keadaan demikian. Kita terkapar-kapar, maksudnya jatuh dan terkapar-kapar, dan di situ terbaring dan tidak lagi bangkit-bangkit. Tahu di sini juga dikatakan arti lainnya itu ialah terletak begitu saja. Jadi kalau tergeletak berarti terletak begitu saja, dia seperti terletak, seperti benda, dia tidak lagi bergerak dan tidak lagi berupaya untuk bangun atau bangkit. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ini hati Tuhan. Tuhan mau memelihara kita.
Tuhan tahu bahwa kita bisa saja jatuh. Tetapi Tuhan tidak mau kita tergeletak. Tuhan tidak mau kita terkapar-kapar. Tuhan tidak mau kita terletak begitu saja. Tuhan tidak mau kita tertelentang, tidak bangkit-bangkit lagi. Tuhan tidak mau. Dan Tuhan berjanji menopang kita. Dan ini menjadi janji yang menguatkan kita. Sekalipun kita jatuh, kita bangkit balik karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan mengerti bahwa kita bisa jatuh. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak mau ialah Tuhan tidak mau kalau kita tidak bangkit lagi. Tuhan tidak mau kalau kita tidak bangun-bangun lagi. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dari sudut Tuhan, Tuhan tidak mau kita tergeletak, terkapar-kapar begitu. Tuhan tidak mau. Tetapi juga dari kita, juga kita harus juga tidak mau. Kita tidak mau terus dalam keadaan tergeletak, tertelentang, terkapar-kapar, dan terletak begitu saja. Kita harus bangkit. Semua kita dimanapun kita berada, apapun keadaan Anda sedang jatuh, saya katakan, Tuhan tidak mau Anda tergeletak begitu. Bangkit, ayo bangkit. Berdiri. Saudara-saudara sekalian, tidak kira berapa kali kita jatuh. Itu bukan soalnya. Tapi berapa kali kita bangkit kembali. Itu persoalannya. Bukan berapa kali kita jatuh. Tapi berapa kali kita bangkit dari kejatuhan. Itu yang penting. Sebagaimana kita melihat reality. Orang benar juga bisa jatuh. Tetapi orang benar itu bangkit lagi. Orang benar itu akan membuat Tuhan bersuka cita. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia tidak akan membiarkan musuh bersuka cita atas jatuhnya dia. Dan dia selalu tahu bahwa Tuhan selalu ada. Kalaupun kita lemah, cuai, atau kita berjuang namun jatuh, atau keadaan-keadaan tertentu membuatkan kita lemah dan jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tetapi Dia mau kita juga tidak mau tergeletak, bangkit dari kejatuhan kita. Sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini yang temanya bangkitlah dari kejatuhanmu. Bangkitlah dari kejatuhanmu. Katakan orang di kiri kanan Anda, mungkin keluarga Anda bersama. Katakan kepada dia, bangkitlah dari kejatuhanmu. Dan katakanlah kepada dirimu sendiri, katakan, hai diriku, bangkitlah dari kejatuhanmu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati.